di dunia kreatif sekarang, apa yang dulu kita nggak bisa dapat duit, sekarang betul-betul bisa gitu. Kayak kebayang nggak sih itu zaman dulu kita orang nongkrong di rumah doang bisa ngasilin uang gitu pada saat kita kuliah gitu kan? Dulu bisa, paling babi ngepet. Iya benar juga sih. Modal lilin itu modal. Gua nggak tahu prosesnya, tapi katanya modal lilin gitu. Selamat datang di Passion Show, tempat kita bicara hobi, bicara passion, dan bicara gimana mengubah hobi dan passion kita jadi sumber duit, income, atau bisnis bareng gue Deddy Dahlan. Di Passion Show Talk, kita selalu ngobrol dengan orang-orang yang punya insight tentang hobi dan passion kita dan ngembangin hobi itu dengan lebih gede lagi. Kali ini, gue ngajak temen gue yang lu pasti kenal dia dari karyanya, yaitu Karya Karsa. Gue ngajak temen gue Aryo Tamat, CEO dari Karya Karsa buat ngobrol hari ini. Halo Yo, apa kabar Yo? Halo, apa kabar? Selamat. Gimana? Ini ya mau bilang selamat pagi, siang, sore, malam gak ngaruh ini. Gimana mereka nontonnya aja gitu. Gimana baik lo gimana Yo? Sehat-sehat? Sehat-sehat. Untuk sangat beruntung bisa kerja di rumah, jadi ya dikondisikan terus. Gak ada perubahan ya sehat. Dengan kondisi ini ya. Kalau gue sih ada perubahan sih dengan kerja di rumah sekarang ini. Biasanya kalau ngisi acara gue selalu atas sampai bawah rapi, sekarang atas rapi bawah sekenanya gitu. Gue celana pendek kayak nggak pakai celana urusan gue, walaupun corporate sekalipun gitu. Kita ngobrolin soal kerja online nih sebetulnya basically Karya Karsa kan ya. Tapi sebelumnya gue pengen ngomongin kembali ke masa lalu dulu kita nih. Lu cita-cita dulu apa ya? Cita-cita macem-macem. Percaya atau enggak, dulu gue pengen jadi paleontolog. Paleontolog? Serius? Iya, zaman TK SD lah gue pengen jadi paleontolog, pengen juga jadi desainer mobil. Oh, oke. Nah, tebak arahnya akhirnya gue kemana? Bentar, paleontolog sama desainer mobil hal yang kayaknya nggak sama gitu deh. Memang enggak, tapi ya memang senang dinosaurus aja deh pas kecil. Oke. Sampai dulu ada tugas dari sekolah untuk cerita soal dinosaurus, gue sampai bikin tugasnya yang gede banget karena gue suka banget dinosaurus. Niat. Jadi kerjainnya nggak diminta segitu passion gue sama dinosaurus. Sekarang sih nggak ya. Dan pada akhirnya lu ke desain ya. Iya. Jadi ini buat yang baru nonton, gue dan Aryo teman lama kita dari desain ITB, FSRT ITB. Gajah duduk lah, kita jualan gajah duduk sedikit lah. Jadi gue cita-cita dulu tuh sebetulnya bukan cita-cita ya. Waktu kecil dokter yuk. Ya, biasa ya, standar banget ya. Jadi bokap gue dokter, nyokap gue dokter, sekarang kakak gue jadi dokter, istri dia dokter. Gue satu-satunya orang di seluruh keluarga dokter ini yang tiba-tiba malas gitu. Gak mau jadi dokter. Dan gue ketemu lu di Seni Rupa dan Desain. Pada saat itu kan posisi profesi kayak kita aneh ya, Seni Rupa Desainnya. Aneh banget. Jadi pas gue ujian, terus kan masuk diterima. Itu om gue itu panitia penerimaan mahasiswa di TB. Oh ya? Iya. Terus ini gue baru tahu belakangan, literally setahun 2 tahun terakhir. Nyokap gue cerita, jadi om gue nawarin itu Aryo keterima di Seni Rupa itu, mau ditolak aja. Habis Seni Rupa masa depannya gimana sih gitu. Cuma bokap nyokap gue emang udah bilang, udah komit bahwa gue boleh milih gue mau kuliah di mana aja, kecuali musik. Kecuali musik, ada syarat itunya ya? Iya, gue nggak boleh sekolah musik, intinya menurut mereka musik tuh nggak ada masa depannya. Dari om lu aja udah yang, ini ada Aryo, kita usir aja atau gimana? Katanya udah langsung kayak gitu. Tapi udah ekstrim banget. Udah ekstrim sampai banget. ada beberapa saudara yang bilang, itu harus dibilangin loh. Aduh, masuk Seni Rupa tuh mau ngapain sih gitu, harus bilangin. Terus ya nyokap gue, ya kita udah janji kok gitu, basically gitu. Oke, berarti lu termasuk orang yang at least, gue nggak mau bilang beruntung ya, tapi ya orang tua lu menepati janjinya untuk mengizinkan lu masuk gitu kan ya. Gue juga kisahnya mirip-mirip tuh masuk Seni Rupa ITB tuh. Gue sama bokap gue sampai bikin semacam pertaruhan ya. Jadi bukan pertaruhan ya, jadi kayak syarat-syaratan gitu dibilangnya, kalau kamu ikut dua-duanya ujiannya, kedokteran kamu ikut, kedokteran Unpad waktu itu ya ujiannya, sama Seni Rupa ITB kamu ikut. Mana yang keterima
kamu ambil. Oh, gue nggak tahu apa alasannya. Bokap gue yakin banget gue nggak akan diterima di Seni Rupa ITB. Gue nggak tahu alasannya apa, dia yakin banget seperti itu gitu. Gue ikut UMPTN dulu istilahnya ya, sekarang udah ganti lagi. Gue nggak bisa keep up dengan perubahan istilah dunia pendidikan kita. Dua-duanya keterima. Cuma kalau lo ingat dulu Seni Rupa ITB diumuminya duluan kan. Iya, jadi sebelum MPTN kita udah duluan. Jadi begitu udah duluan, gue udah keburu nunjukin, gue udah keburu sok-sok main-main ke kampusnya gitu, ke sarang preman gitu. Bokap gue bukan nggak bisa ngomong apa-apa, masih mencoba meyakinkan terus. Kayak yakin lo nggak mau ngedouble gitu. Dia nggak tahu kuliah kita nggak pakai tidur ya. Di ITB lupakan tidur gitu kan. Yakin nggak mau ini, akhirnya setelah sekian panjang bolehlah gitu. Nah sekarang yang menarik gue lihat adalah dunia sekarang ternyata sangat friendly dengan orang-orang kreatif, industri kreatif. Lu ngelihatnya gimana? Bener gak sih gue ngelihatnya? Banget. Justru karir gue itu berbasis orang kreatif udah sekarang. Bahkan sebelum gue ngerjain startup kan gue kerja di industri. Jadi lulus kerja setahun di tempat lain, akhirnya gue masuk lagi ke industri musik lagi anyway. Lu balik ke musik sekarang? Iya, pas lulus kan gue sempat kerja di web designer cuma 6 bulan, terus dapat kerjaan yang berkaitan dengan musik dan teknologi ya. Setelah itu gue 10 tahun di industri musik basically. Jadi ya kuliahnya nggak kepake. Tapi kuliah kita tuh kan menariknya adalah ngajarin kreativitas kan, gue ngelihatnya nggak sih? Yeah. Nah yang gue lihat juga nih, di dunia kreatif sekarang, apa yang dulu kita nggak bisa dapat duit sekarang betul-betul bisa gitu. Kayak kebayang nggak sih tuh zaman dulu kita orang nongkrong di rumah doang bisa ngasilin uang gitu pada saat kita kuliah gitu kan. Dulu bisa babi ngepet. Iya benar juga sih. Modal lilin itu modal. Gua nggak tahu prosesnya, tapi katanya modal lilin gitu. Gue sampai ada kasus yang tuh tau nggak, dua orang IT dituduh nyegik babi ngepet itu gara-gara mereka nggak keluar rumah. Itu awal-awal dunia internet muncul tuh, awal-awal affiliate marketing mulai muncul tuh, nggak kisahnya. Dilaporin ke polisi, serius dilaporin ke polisi. Gila itu ya. Dan kita udah move away jauh dari momen itu. Sekarang kita bisa betul-betul online dan berkarya, dan itu nggak bisa dibantahkan, ya kan ya? Iya. Lu awal lu sendiri ngelihat dunia ini, kemungkinan kita menghasilkan duit secara online ini gimana? Dari mana? Cerita lu. Karena sebenarnya pas jadi di awal karir gue kan pindah dari Bandung ke Jakarta. Kan gue masih retain skill-skill web design gue yang gue belajar dari kuliah dan kerja sebentar di web design. Terus gue sempat mikir, oke, gue mau invest kos-kosan yang agak lebih enak, dekat ke kantor, kalau bisa AC. Karena zaman itu percaya atau tidak ada AC yang nggak ada kantor, ada kos-kosan yang nggak pakai AC. Oke. Sekarang kayaknya nggak mungkin. Nggak mungkin kayaknya. Dan for a while gue mikir lu mau invest bikin kos-kosan gitu. Gue udah mau nanya Putri atau Putri dong pastinya kalau invest kos-kosan. Kucing kalau gue invest kos-kosan kucing. Anyway. Terus dengan tujuan bahwa nanti gue ngantor malamnya gue bisa terima kerjaan web design. Oke. Wow, jadi kan kalau kerjaan web design berarti gue kerja di rumah bisa. Terus tapi akhirnya gue memang secara skill desain emang agak kurang ya. Jadi kampus kecolongan menerima dan meluluskan gue sebenarnya. Tapi dan tuntutan waktu di pekerjaan gue yang utama waktu itu ya memang sangat berat. Jadi udah nyampe rumah tuh udah capek gitu basically. Cuma selain itu, gue juga kadang-kadang suka nerima kerjaan terjemahan. Ya kan nggak harus kantor kan? Ya. Terus pernah juga waktu itu gue dapet side job dari Malaysia untuk nyebar POP display. Jadi barang-barang display branding yang di toko. Jadi dikirim dari Malaysia di rumah gue, terus gue distribute lagi ke seluruh Indonesia untuk dipasang di berbagai toko, dan semuanya itu online. Jadi gue mencari orang yang nyebarin di tiap kota itu dapat kontaknya online, orangnya nggak pernah ketemu. Ini tahun 2005-an deh, 2005 ya. Jadi masih a very different internet way back then. Jadi barangnya nyampe di gue bagi-bagi untuk tiap kota
ada berapa toko kirim ke orang-orang yang nyebarin. Terus mereka juga lapornya ke gue lewat email nih. Toko-tokonya udah kita pasangin barangnya, kita foto. Terus habis itu gue bikin report online, ada dashboardnya, masukin barang-barang. Kalau dulu aneh banget ya. Kalau sekarang kayaknya udah normal banget, tapi dulu tuh buat gue itu hal yang baru. Oh, secara possible nggak sih kita untuk hidup betul-betul dari kerja online? ya possible banget. Malah sekarang kayaknya semua orang yang bisa udah kerja dari online malah kan. Gara-gara pandemi kan. Iya. Kepaksa berubah tadi itu gue bilang gitu kan. Cuma kalau maksud gue secara berkarya di platform kayak gitu, misalnya kita ngomongin karya karsa nih, dimana seseorang bisa, konsepnya kan simpel, lu melakukan kerjaan atau karya yang lu suka dan biarkan orang yang suka karya lu ngedukung lu dalam bentuk financial aid atau whatever, kurang lebih kan konsepnya gitu ya. Iya. Nah, jadi nanggepin yang YouTube itu memang kalau kita senang membuat konten dan bisa di-post ke internet yang biasanya lewat sosmed seperti YouTube atau Instagram segala macam, yang bisa jadi duit itu memang YouTube. Cuma monetisasi YouTube itu satu, seperti lo bilang, itu nggak semua orang ngerti. Kedua, sebenarnya belum accessible untuk semua orang karena kan ada paling nggak ada minimum subscriber untuk bisa monetisasi. Itu baru satu halangan lah. Karena kan untuk berjuang pasti harus ada halangan dulu biar terasa berjuang. Terus, nah, masa mulai langsung dapat duit enak banget loh. Gitu. Nah, terus abis itu udah dapat subscriber lebih dari 10.000, belum tentu dapat duit ya. Belum tentu dapat duit yang cukup untuk bisa menghidupi diri sendiri. Paling nggak itu kan yang dituju. Nah, makanya kemarin kita mengkonsepsikan karya karsa itu karena modelnya beda. Kalau YouTube kan berdasarnya itu jadi satu platform, orang beriklan di situ, kreatornya dikasih porsi dari iklan yang tampil di videonya gitu, dia kan. Konsepnya gitu, seperti itu. Kalau di karya karsa, orang bisa bikin halamannya sendiri sebagai kreator, taruh karya di situ, terus begitu ada satu karya terjual, dia udah dapat uang. Jadi nggak harus nunggu subscribernya banyak, nggak harus nunggu nanti duitnya cukup atau enggak untuk hidup gitu. Jadi dari satu karya aja dia udah dapat uang sebenarnya. Karena kita cuma ngambil 10%. Dan karya karsa itu juga bukan platform yang pertama di dunia yang seperti ini. Kita mengambil inspirasi dari platform kayak Patreon, kayak Gumroad yang ya di Amerika lah gitu. Mereka bermainnya di sini, ya karya karsa mau bermainnya di Asia Tenggara. Nah, kalau orang sudah bisa melakukan satu hal dengan sekali berjualan udah dapat uang, kan tinggal PR-nya dia adalah gimana caranya satu penjualan itu jadi 10, 1.000, 100.000 dan seterusnya gitu. Dan menurut kita ini yang menarik karena kita bukan memberdayakan, karena menurut gue istilah memberdayakan itu agak condescending ya, tapi lebih ke memberi kemampuan pada orang yang mau untuk mencari uang dengan cara yang berbeda. Kan tidak semua orang bisa jadi YouTuber. Karena itu butuh skill supaya lo bisa nyampe di tahap di mana pemasukannya itu cukup buat lo. Tidak semua orang bisa jadi dropshipper. Gue nggak bisa jadi dropshipper. Gue nggak ngerti gimana caranya jual barang orang ya. Itu sama sekali nggak paham. Tapi kalau bisa bikin karya, kenapa nggak kita mempermudah orang untuk paling nggak ya bisa subsidi hobinya dulu deh. Karena untuk banyak orang berkarya itu hobi, terus dia punya kerjaan utama atau dia punya yang lain. Sama kayak dulu pas orang tua gue nggak ngasih ke sekolah musik karena anggapannya ya itu nggak bisa jadi kerjaan utama gitu. Nyatanya memang sekian tahun kemudian yang jadi musisi dan hidup dari musik itu berapa persen dari total musisi yang ada di Indonesia? Kebanyakan adalah mereka freelancer, mereka nyambi jadi guru musik, mereka kerja di tempat lain atau punya usaha lain, atau ya memang nggak punya uang aja gitu. Nah ini yang kita pengen ubah sebenarnya. Yang terakhir itu miris banget tuh, atau memang ya nggak punya uang aja. Itu beberapa orang kan rasa gitu langsung kayaknya tadi. Sama gue juga. Jadi ide awalnya karya karsa adalah gimana caranya supaya
uang masuk ke musisi itu bisa banyak. Nah, uang masuk ke musisi itu ada dua cara. Naikin consumer spending, jadi dia dapat pembelian retail banyak, atau naikin investment. Nah, kalau investment susah, karena kan kalau investor dari yang nggak tahu musik kan nggak tahu harus invest apa kan. Berarti harus naikin jumlah pembelinya. Nah, gimana cara menaikkan jumlah pembeli? Ya udah, kita bikin tempat supaya musisi bisa jual langsung ke fansnya. Nah, konsep ini ya akhirnya kita kembangin ke semua kreator. Jadinya kreator sendiri tidak harus tergantung ke sebuah badan yang invest ke dia. Dan balik ke topik lo, sorry jadi muter banyak. Gak apa-apa, nyantai. Kreator itu bisa jadi kerja dari mana aja, tidak tergantung fasilitas, selama dia punya alat yang bisa koneksi ke internet dan alat yang bisa dia gunakan untuk produksi karyanya. Itu dia sudah bisa berkarya dan berpotensi menghasilkan, dan itu tidak tergantung dia ada di mana. Yang penting ada internet, yang penting ada device-nya. Seseorang butuh masa dulu Kak. Misalnya gue nih, gue mau bikin akun Karya Karsa gitu ya, dan gue kan jelek-jelek ini penulis lah ya gitu ya, nyobong-nyobong dikit bestseller lah ya gitu. Cuma ketika gue mau ke Karya Karsa itu kan hal yang berbeda dari buku kan yo. Gue ada sedikit masa, mungkin gak banyak tapi adalah sedikit yang baca buku gue. Pas gue ke Karya Karsa dan masa gue misalnya nggak ngikutin, apakah dia bisa jadi potensi yang sama atau enggak? Dan orang-orang lain yang baru mulai banget, dia belum punya masa, gimana nih? Dia bisa build masa atau bisa nggak dia mulai menghasilkan di Karya Karsa ya? Premis utama kita di Karya Karsa adalah ada banyak kreator yang sudah punya masa tapi nggak punya uang. Tidak menghasilkan dari kegiatan berkaryanya lah gitu. Nah, kita pengen mengkonvert mereka. Jadi kan banyak tuh comic creator, writer di Wattpad bisa jutaan views, atau comic creator di Instagram udah puluhan ribu follower, tapi ya nggak bisa menghasilkan uang dari situ. Mereka sekarang sudah berhasil menghasilkan uang di Karya Karsa dengan mengkonvert sekian persen dari follower mereka untuk bertransaksi di Karya Karsa. Jadi memang idealnya udah ada masa. Idealnya gitu, seperti itu. Step selanjutnya kita adalah membantu kreator baru untuk membangun masa ini. Ini yang butuh PR karena kita pengen melakukannya secara platform. Benar-benar. Jadi next step-nya adalah gimana caranya kita bisa memanfaatkan kreator dan user yang udah di Karya Karsa untuk bisa saling purchase, bisa saling lihat, bisa mendukung yang baru. Nah, ini yang masih kita godok karena kita nggak pengen cuma bikin gimmick, kita benar-benar pengen bikin sistem sustainable supaya kreator masuk ke Karya Karsa dan berkarya itu udah pede bahwa gue akan mendapatkan penghasilan, gue akan menemukan masa gue. Kalau gue sudah ada masa, gue bisa convert masa gue untuk bisa membeli sesuatu dari gue dan juga bisa bermanfaat untuk kreator lain.